Kami melihat dunia yang sekarang ini ada sebuah perubahan. Kini permainan digital semakin mendominasi seiring perkembangan zaman. Permainan digital itu selalu hadir dengan kemasan yang sangat menarik. Salah satu cara untuk melestarikan budaya yang paling mudah ke anak-anak itu adalah dengan melestarikan permainan tradisional. Budaya bisa loh dikaitkan dengan matematika. Ketika memainkan permainan engklek juga kami selalu menambahkan challenge gitu ya. Ya, cakep. Hap, 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 muter. Iya, 6, 4, 5, 3, 2, ambil dulu sayang. Nomor 3, kamu nomor 3, iya. Hap, ya. Sekarang lempar nomor 2. Wah. Permainan engklek ini dibawa oleh bangsa Belanda dari zaman dulu. Memperkenalkan permainan ini dari bahasa Belanda yang artinya zondag mandah. Traditional Games Returns itu adalah organisasi yang terbentuk karena keprihatinan akan anak-anak yang sudah lebih sering menggunakan gawainya di tengah kemajuan teknologi. Mereka tuh lebih cenderung untuk bolos sekolah dan pergi ke warnet, menghabiskan uang jajannya hanya untuk hura-hura, tapi padahal mereka tidak tahu dampak buruknya. Dan di 2016 itu juga WHO sudah mencatat bahwa kecanduan bermain game itu sebagai gaming disorder gitu ya, sebuah kelainan mental yang sudah diakui oleh dunia. Nah, ini menjadi kecemasan tersendiri karena memang anak Indonesia sendiri juga sudah kecanduan gitu ya dengan banyaknya game digital. Makanya apa sih yang sebetulnya bisa mendistraksi mereka dari kebiasaan mereka menggunakan gawainya setiap hari bahkan tanpa pengawasan dari orang tua? Salah satu jawaban yang saat itu tercetus adalah bagaimana menghadirkan permainan-permainan tradisional. Setidaknya dengan permainan tradisional punya banyak manfaat gitu. Maksudnya mereka bukan hanya bermain dengan asik dengan diri sendiri, tapi mereka juga berinteraksi dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, kemudian juga mereka belajar kerjasama. Jadi nah itu yang coba dihadirkan, bagaimana anak-anak itu tidak merasa kesepian sehingga harus mencari temannya di dunia maya, tapi mereka bisa punya teman-teman main baru dengan kehadiran kakak-kakak atau relawan dari Traditional Games Returns. Untuk alasan terdorongnya, menurut aku permainan tradisional itu bukan sekedar cuma permainan, tapi sebuah hiburan juga, terus juga bisa mengenang masa lalu kembali, dan yang terselip dari aku bisa menghabiskan waktu luang yang bermanfaat. Komunitas ini bukan hanya sekadar memperkenalkan permainan tradisional, tetapi memberikan ruang dan hak anak untuk bermain. Pasang ujung talinya, dipegang, ditahan, terus habis itu diputar. 1, 2, 3. Setiap permainan tradisional itu punya makna yang mendalam, itulah yang membuat kenapa gerakan ini masih bisa bertahan, karena salah satunya selain melestarikan budaya juga adalah mengenalkan bagaimana filosofi atau manfaatnya. Salah satunya ada dalam permainan tradisional engklek. Engklek merupakan permainan tradisional yang sederhana untuk dimainkan. Tapi di balik kesederhanaannya, permainan ini mengajarkan banyak hal tentang keseimbangan, strategi, hingga ketangkasan. Selain itu, engklek juga mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan sportivitas. Permainan tradisional engklek ini punya makna yang mendalam. Jadi di kotak-kotak engklek ada 1, 2, 3, sampai 8. Itu adalah tempat kita berpijak di dunia. Jadi kita bisa melompat, kita bisa terjatuh, kita bisa melakukan apapun, itu adalah disebut dengan usaha atau kerja keras yang kita lakukan untuk menggapai surga. Itu mengajarkan anak untuk jangan mudah menyerah. Kemudian mengajarkan anak-anak bagaimana menghargai temannya yang lain ketika melangkah, dan kemudian belajar sportivitas gitu ya. Gimana kalau dalam permainan engklek itu juga tidak boleh menginjak sembarangan garis, apalagi sampai keluar dari garisnya. Oke, lanjut. Kalau kita bicara soal engklek nih, engklek itu sebenarnya permainan yang sederhana. Kenapa aku bilang sederhana? Karena engklek bisa dimainkan tanpa alat. Engklek ini tuh bukan permainan yang eksklusif, tapi inklusif. Jadinya bisa dimainkan di segala medan tanah.
Engklek lebih dari sekadar permainan. Tapi di tengah perkembangan dunia digital, kami mulai menyadari satu kenyataan yang sulit. Dunia anak-anak berubah begitu cepat, dan permainan sederhana seperti ini perlahan tergeser oleh permainan digital yang semakin mendominasi. Kami pun bertanya pada diri sendiri, apakah permainan tradisional ini bisa tetap hidup di zaman sekarang? Lupakan gadgetmu. Ayo main digital. Sebenarnya tidak dipungkiri ya, karena memang permainan digital itu selalu hadir dengan kemasan yang sangat menarik, warna-warna yang beragam, kemudian sampai mereka juga bisa interaktif ya, menghadirkan telepon dan sebagainya sambil komunikasi dengan orang lain. Kekhawatirannya apa anak-anak ini mau gitu ya main permainan tradisional zamanku kecil gitu ya. Ruang bermain yang semakin terbatas, jadwal sekolah yang semakin padat, dan sedikitnya orang dewasa yang mengajak anak-anak bermain, membuat permainan ini perlahan menghilang dari keseharian. Padahal, ketika diberi ruang dan kesempatan, semangat mereka untuk bermain dan belajar dari permainan tradisional masih sama dengan orang-orang pada zaman dulu. Tapi ininya kalau nggak tinggal Salah satu cara untuk melestarikan budaya yang paling mudah ke anak-anak itu adalah dengan melestarikan permainan tradisional. Tentunya tidak bisa dilakukan seorang diri atau bahkan mengandalkan anak itu sendiri. Namanya anak masih dalam tumbuh kembang gitu ya, masih dalam proses itu, jadi harus ada dampingan orang tua. Kalau dalam sekolah hal ini berarti guru atau misalnya orang tuanya di rumah gitu. Peran komunitas dijar itu hanya sebagai pemantik. Bagaimana menghadirkan ide ini loh, Mams ternyata anaknya masih mau loh main permainan tradisional. Tapi ketika kami pulang, tanggung jawab kembali lagi ke rumah dan ke sekolah. Bagaimana permainan tradisional ini terus dijaga, terus dilestarikan, jangan sampai putus hanya pada saat itu saja. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu sebenarnya pendamping bermain. Jadi anak-anak bukannya nggak mau main permainan tradisional, tapi memang karena tidak diperkenalkan. Tantangannya kan selalu ada dengan beragam masalah yang timbul gitu ya pastinya. Tapi tim Tijar itu lahir karena kepedulian bersama, artinya memang semuanya bergerak atas dasar sukarela. Kalau untuk pengenalan permainan tradisional yang awalnya mungkin aku pikir kalau ada gadget mereka susah nih lepasnya, ternyata enggak juga gitu. Ketika mereka melihat permainan tradisionalnya begitu seru, ternyata nggak pernah ada kesulitan selama hampir 9 tahun ini ngenalin permainan tradisional. Anaknya nggak mau, anaknya lebih milih gadget sejauh ini nggak, malah mereka ninggalin itu. Sekarang bukan cuma permainan tradisional yang perlahan-lahan dilupakan. Di kelas pun kita bisa melihat anak-anak mulai kehilangan semangat, terutama saat belajar matematika. Kayaknya kalau belajar di kelas itu kan memang dia harus fokus banget ya ke papan tulis atau ke pagut, jadi kayaknya anak banyak yang diem gitu kan. Iya betul ya, matematika itu terkadang suka dianggap sulit oleh siswa-siswa karena di dalam matematika itu
banyak sekali simbol-simbol yang kita tahu. Nah, terkadang di pembelajaran-pembelajaran itu simbol-simbolnya tidak dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terlihat abstrak gitu oleh siswa sehingga kurang dipahami begitu. Dalam permainan tradisional, salah satunya adalah engklek. Kita dapat menjadikannya sebuah metode pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk anak-anak, tetapi tetap berbasis budaya, atau yang juga disebut dengan etnomatematika. Etnomatematika ini adalah pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan budaya kita. Sebetulnya di Indonesia etnomatematika ini sudah banyak dibicarakan gitu ya beberapa tahun terakhir ini. Awalnya itu ingin memperkenalkan bahwa budaya bisa loh dikaitkan dengan matematika dan budaya itu kan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya matematika juga dikaitkan dengan etnomatematika ini agar bisa lebih mengembangkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana engklek itu ternyata bisa menjadi pelajaran matematika dasar untuk anak sekolah. Misalnya bagaimana mereka mengetahui bangun datar, kemudian bagaimana mereka coba berhitung, kayak gitu ya. Terus mereka mencoba melakukan segala sesuatu dengan sistematis, satu per satu, dari satu ke dua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi kita semua coba modifikasi itu dan juga memasukkan beberapa pembelajaran di dalam permainan yang sudah disediakan yang sebelumnya sudah ada dalam permainan tradisional gitu. Seharusnya memang matematika itu lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari begitu agar siswa ini relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Menurut saya ya engklek itu efektif karena salah satunya melatih motorik anak, terus melatih strategi anak dalam permainan, mengenalkan anak untuk tetap bisa berolahraga bersama teman-teman yang sebayanya gitu. Kami menyadari bahwa engklek bukan sekadar lompatan, tetapi engklek mempunyai potensi dalam sebuah pendidikan. Salah satunya yaitu dapat dijadikan sebuah metode pembelajaran matematika yang menyenangkan. Permainan tradisional bisa lebih dari sekadar permainan. Kami ingin itu menjadi bagian dari sistem pendidikan. Bukan hanya menghibur, tapi juga mengedukasi. Karena dari permainan sederhana seperti engklek, anak-anak bisa belajar banyak hal. Tidak hanya nilai budaya, tetapi juga konsep seperti berhitung, pola, bahkan strategi. Jika pendekatan ini terus dikembangkan, kita bisa masuk ke ranah pembelajaran yang lebih dalam lagi. Ya sebetulnya apapun ya masuk ke dalam situ bisa gitu. Dalam hal ini kalau konteksnya matematika, misalnya mereka ketika melompat, mereka berhasil melemparkan gaconya, jatuh di angka 1 mereka dapat pertanyaan. Atau misalnya mereka mengambil sebuah kartu dan mereka harus menjawab. Kalau mereka menjawab dengan benar, mereka boleh melaju ke seterusnya. Jadi banyak hal gitu ya, mengenalkan sesuatu kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Sebelumnya pernah nggak belajar matematika tapi pakai mainan tradisional engklek? Belum. Kalau gitu sekarang kita coba dulu ya. Oke, kamu lempar dulu nomor 1. Nah, pilih dulu mau yang mana. Nah, bacanya apa tuh? Persegi memiliki berapa sisi? 4. Betul. Boleh loncat. Langsung nomor 2. Yap. Ambil, iya. Ketika memainkan permainan engklek juga kami selalu menambahkan challenge gitu ya, atau menambahkan materi-materi sehingga anak-anak bukan hanya bermain tapi juga belajar. 5
Tujuan utamanya yang pertama membuat matematika ini menjadi relate dengan kehidupan sehari-hari. Kita tahu kalau sosial budaya, apalagi di Indonesia, itu sangat beragam. Mereka bisa membuat gitu matematika ini menjadi lebih disukai, lebih relate dengan kehidupan sehari-hari. Dalam permainan engklek itu ada beberapa materi yang bisa kita ajarkan, contohnya ada bilangan. Dalam engklek terdapat beberapa angka yang bisa kita pakai, terus ada bisa dengan materi bangun datar, ada beberapa bentuk pola bangun datar yang bisa kita gunakan, jadi anak-anak tidak hanya mengenal bangun datar dari gambar, mereka juga bisa melihat dengan langsung bentuk bangun datar seperti apa, lambang bilangan seperti apa, dan sebagainya. Di situ ada geometri, ada unsur geometri, di situ juga kalian bisa melihat bangun datar, kemudian ada unsur simetri. Selain itu juga tanpa disadari ada yang namanya pola bilangan dalam permainan engklek itu. Kemudian ketika kita melakukan permainan itu kita pasti melakukan strategi permainan. Nah, strategi-strategi itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika yaitu pada materi logika. 11 ditambah 11 sama dengan? 2. Betul, 22. Terus sih bisa bermain sambil belajar, dikasih pertanyaan. Pas lagi main sih, soalnya biar nggak sepi kalau belajar. Belajar matematika dengan bermain itu dia kayaknya lebih enjoy aja. Cukup baik kalau dalam kalangan anak-anak, apalagi masanya mereka bermain, mungkin belajar sambil bermain itu membuat mereka menyenangkan. Ini bagus sekali ya, potensi ini sangat baik gitu ya, apalagi di Indonesia keragaman budayanya banyak banget. Jadi ini merupakan salah satu permainan gitu, selain permainan-permainan yang lain gitu, dan ini potensinya sangat besar sekali. Jadi membuat kita paham dengan matematik lebih baik, kemudian ada unsur melestarikan budaya juga. Kami sadar, menjaga tradisi di tengah dunia yang terus berubah bukan perkara mudah. Tetapi justru disinilah kesempatan itu muncul untuk menciptakan jalan baru di mana permainan lama bisa tetap menjadi kunci pembelajaran masa depan. Dikali 5 sama dengan 20, betul, boleh loncat. Harapannya permainan tradisional selalu akan lestari bagaimanapun caranya, dan siapapun yang melestarikannya, saya rasa semua orang Indonesia harus bangga Indonesia punya 2.600 jenis permainan tradisional yang sampai saat ini sebetulnya masih eksis. Jangan sampai itu putus di kalian gitu ya. Jadi lakukan saja apa yang bisa dilakukan, bermain bersama keluarga di rumah, bermain dengan orang-orang terdekat, atau bahkan ya mungkin di sekolah seperti ini gitu ya. Ketika kalian adalah seorang guru, ya berarti ajarkanlah permainan tradisional ini walau hanya satu permainan gitu ya. Sampaikan saja gitu, karena memang manfaatnya banyak gitu ya, dan juga ini adalah salah satu solusi bagaimana anak-anak tidak terus-menerus menggunakan gawai mereka gitu. Jadi ini adalah cara yang sangat menyenangkan. Kalau anak-anak saja bisa tertawa sambil belajar, maka ada harapan lebih untuk pendidikan yang efektif. Engklek mengajarkan kita bahwa dari tanah yang sederhana bisa tumbuh cita-cita yang besar. Selanjutnya bagaimana pemerintah juga terus bisa mengawal isu permainan tradisional ini supaya ada terus di sekolah. Sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah. Jadi bagaimana caranya permainan tradisional bisa terus diingat adalah dengan memasukkan pembelajaran tema permainan tradisional di sekolah. Jadi dengan adanya etnomatematika ini, matematika ini diharapkan menjadi lebih menarik gitu untuk siswa-siswa. Semoga ini menjadi usaha bersama gitu ya, baik itu anak muda, siapapun, konten kreator, siapapun itu bisa memviralkan kembali permainan tradisional dengan caranya masing-masing gitu ya. Semoga permainan tradisional tetap lestari, dan TJR harapannya ya selalu bisa konsisten dan bisa menyebarkan lebih banyak lagi dampak yang selama ini sudah dibuat. Ya, lupakan gadgetmu, ayo main di luar.